Terpilih setelah 3 jam bongkar-bongkar dan menyeleksi kira-kira action figure apa yang akan gue unboxing. Dino Megazord Power Ranger dari Flame Toys Kuro Karakuri. Ini yang versi diecast ya, bukan yang versi mokitnya. Kalau yang mokit itu Furai model namanya. Juga keluaran Flame Toys, tapi beda brandnya. Tingginya 24 cm, materialnya PVC. Harga pre-ordernya tepatnya di 4,6 juta. Harga sekarang ada yang jual sampai 9,5 sampai 17 juta. Gila. Ini adalah action figure Megazord terbaik yang pernah gue punya. Boxnya kecil, tapi impactnya besar. Selamat datang di Your Toys. Nah, sekarang mari kita keluarkan para dino ini dari blisternya. Ada Tyranno, Triceratops, Sabertooth, Pterodactyl. Yang terakhir dan tidak juga lupa, Mastodon. Sekarang kita cek dino-dino ini. Untuk T-Rex, mulutnya bisa dibuka dan ditutup ya. Tangan kecilnya ini juga ada artikulasinya. Kakinya juga ada artikulasinya, tapi memang bukan artikulasi besar. Yang menarik, buntutnya ini bisa ditarik, jadi lebih panjang lagi. Dan setiap ruas-ruasnya ini ada artikulasinya, jadi bisa meliuk-liuk. Untuk torsonya juga ada artikulasi, tapi sangat terbatas. Mastodon ini kaki-kaki kecilnya bisa digerak-gerakin, tapi terbatas juga ya. Ya kayak di seriesnya juga, kan Mastodon memang gak aneh-aneh gerakannya. Buntutnya kita bisa mainin naik turunin kayak gini. Kalau Mastodon di setiap bagian ruas-ruas belalainya baru ada artikulasinya. Sekarang Triceratops. Bibir yang bentuknya paruh ini bisa dibuka tutup, tapi gak lebar. Lehernya cuma bisa naik turun aja, ya wajar lah ya. Bagian buntut ini bisa kita keluarin dan di ujungnya ada cannon kecil yang bisa kita gerak-gerakin. Bagian kakinya ini bisa kita lebarin dan keluarin dan kita putar bagian roda tanknya. Sabertooth. Ini karena kakinya panjang dan digunakan untuk berlari kalau di seriesnya. Jadi artikulasi kakinya lebih berasa dibanding dino-dino yang lain. Dan udah pasti bagian lehernya juga bisa digerakin ke atas dan ke bawah, sama kayak Triceratops. Pterodactyl ini bentuknya udah kelihatan ya, bakal jadi swordnya Megazord. Ini yang berbeda dari Megazord yang sebelum-sebelumnya, atau Megazordnya SOC atau buatan Bandai yang biasanya. Bagian dadanya juga bisa kita copot sepertinya, tapi belum tahu untuk apa. Diganti dengan bagian dada Megazordnya. Sayapnya ada artikulasi juga, jadi bisa mengembang lebih lebar. Bagian punuk di kepalanya ini juga bisa digerak-gerakin dikit, tapi dikit doang. Sekarang mari kita gatai dan cek dulu manual booknya. Caranya kurang lebih sama kayak gatanya SOC, mirip kayak seriesnya. Pertama kita tekuk dulu ini leher Triceratopsnya, terus kita buka perut bagian bawahnya. Roda di belakang kaki Sabertooth ini kita lipat ke dalam dulu. Terus kita tekuk kakinya merapat ke bagian perutnya. Leher kita angkat ke atas, terus kaki depannya kita posisikan seperti posisi sphinx. Tahu sphinx nggak? Lalu giginya putar ke atas. Setelah itu kita buka bagian perutnya. Mastodon ini harus kita copot dulu kepalanya, lalu badannya kita belah. Anjir, sadis banget.
Setelah itu ditekuk lagi. Terus buntutnya kita belakangin nih. Terus Pterodactyl, copot aja dari badannya, udah langsung terbagi 3 bagian, badan, pedang, dan sayap. Sekarang kita keluarkan tangannya yang tersembunyi ini dari badannya. Terus kaki gajahnya gantian kita sembunyiin dulu. Nah, jari-jarinya udah mulai kelihatan nih. T-Rex ini kita rapatkan dulu tangan kecilnya. Buka dadanya, terus masukkan kepalanya ke dalam badannya. Di balik kepala T-Rex ternyata udah langsung kelihatan muka Megazordnya. Nah, begitu udah mantap posisi kepalanya, sekarang kita tutup dadanya. Sekarang kita masukkan kaki T-Rex ke dalam longsongannya Triceratops. Terus baru ke Sabertooth. Setelah itu dari belakang langsung terbang dan menempel Mastodon. Pastiin tangan T-Rex-nya sudah rapat sekali, supaya Mastodon yang udah jadi tangan ini bisa menempel. Baru kita pasangkan bagian dadanya. Lalu lempengan di bagian bawahnya. Terus kanan-kanannya Mastodon ini kita tempelin di belakang. Kita tegakkan Megazord kita. Lalu pasangkan pedang ke tangannya. Tangannya ini ada artikulasinya ya. Sekarang kita pakai kepala Mastodon buat jadi tamengnya. Kasian banget ini. Secara logika, mukanya bakal sering kena codet nih berarti. Nah, Megazord ini kan konsepnya gladiator. Makanya bentuk helmnya kayak helm-helm gladiator. Kepalanya bisa geleng-geleng gini ya. Tapi kehalang sama kerahnya ini. Tanduk di belakang ini bisa dimaju mundurin. Kepalanya kalau dipaksain bisa muter 360 derajat. Tangannya bisa diangkat melintang 90 derajat. Rotasi tangannya bisa 360 derajat, tapi sedikit terhalang sama sayapnya. Artikulasi lengannya cukup oke, cuman memang masih agak seret. Swivel hand smooth sekali. Jadi seperti tadi kita bahas, ada artikulasinya. Punggungnya cukup bisa mundur sejauh ini tolakannya. Skirt armornya juga bisa digerakkan. Kakinya bisa melintang sejauh ini. Artikulasi kaki karena masih seret, jadi belum berani dimajuin banget. Lututnya kita tekuk ke belakang sejauh ini. Untuk yang Sabertooth, lebih gampang buat dinaikin kakinya. Sayap di bagian belakang ini dan sampingnya ini bisa digerakin mengikuti poster pose. Sayapnya bisa dinaikin sejauh ini ya. Dan bisa dikepakkan juga. Buntutnya juga tadi udah kita cek di awal, artikulasinya banyak. Nah, oke, segitu aja artikulasinya. Konklusi dari gua, action figure ini ciamik sekali, apalagi buat penggemar mecha dan Power Ranger. Kalau dari gua, bagian buntutnya ini sebenarnya bisa terlihat keren, tapi di sisi lain juga menjadi part yang kurang oke, karena nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silahkan kalian coba cek di Victory Toys. Masih ada nggak nih Flame Toys Megazord? After all, thank you for watching. Love you all, peace and signing out.